Shalom adik-adik semuanya. Shalom, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Ya, dahsyat dan luar biasa ya tentunya ya. Dan hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan Kak Evan di sini dan Kak Evan bisa berjumpa dengan adik-adik semua yang di rumah. Mungkin adik-adik mungkin sedang ada di luar kota mungkin ada atau hari ini sedang sakit ya. Tetap jaga kesehatan kita ya karena musim ini hari-hari ini tuh minggu-minggu ini lagi banyak yang sedang sakit. Jadi adik-adik wajib menjaga kesehatan ya. Harus menjaga kesehatan, makannya yang rutin, jangan begadang ya, jangan main game terus. Minum vitamin ya. Dan hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini. Kami bisa berada di tempat ini, di rumah kami masing-masing untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah kami bisa bersuka cita dimanapun kami berada dan bisa merasakan lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita percaya bahwa kasih Tuhan itu sangat besar, melebihi dunia ini dan sangat luas melebihi samudra ini. Kita mau nyanyikan lagu ini, lagu baru Kasih Tuhan, Kasih Yesus. Sama-sama kita katakan, lebih besar dari dunia, kasih Yesus bagiku. Tiada yang dapat pisahkanku dari kasih-Nya. Lebih luas dari samudra, kasih Yesus dalamku. Tiada yang dapat jauhkanku dari kasih-Nya. Kasih Yesus sungguh indah. Kasih Yesus sungguh amat indah, penuhi hidupku, kalahkan semua dosa. Kasih Yesus sungguh luar biasa, ku hidup dalamnya. Kasih-Nya sempurna. Dari awal lagi kita nyanyikan lagu ini. Lebih luas dari samudra, kasih Yesus bagiku. Tiada yang dapat pisahkan aku dari kasih-Nya. Kasih Yesus, kasih Yesus sungguh amat indah, penuhi hidupku, kalahkan semua dosa. Kasih Yesus sungguh luar biasa, ku hidup dalamnya. Kasih-Nya sempurna. Ya sama-sama kita mau katakan, kasih Yesus sungguh amat indah, penuhi hidupku, kalahkan semua dosa. Kasih Yesus sungguh luar biasa, ku hidup dalamnya. Kasih-Nya sempurna. Sekali lagi adik-adik aja di rumah. Kasih
lagi ya, kita katakan kasih Yesus sungguh amat indah. Kasih Yesus sungguh amat indah, penuhi hidupku, kalahkan semua dosa. Kasih Yesus sungguh luar biasa, ku hidup dalamnya. Kasihnya sempurna. Kasih Yesus sungguh luar biasa, ku hidup dalamnya. Kasihnya sempurna. Kasihnya sempurna. Kasihnya sempurna. Kasihnya sempurna. Kasih Tuhan Yesus, kasih yang paling sempurna di dunia ini ya adik-adik ya. Kita percaya bahwa Tuhan itu sungguh baik, Tuhan yang sungguh amat cinta, amat sayang dengan kita. Dan sebentar kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita siapkan hati kita. Kita mau katakan, ku cinta Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mencintai kita. Kita mau sayang sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menyayangi kita. Mari kita angkat pujian ini. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sama-sama kita katakan lagu ini dari awal. Ku cinta Yesus, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Oh, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Adik-adik di rumah, pegang dadanya sambil katakan lagu ini dari dalam hati yang paling dalam. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mencintai kita. Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus,
sudah lebih dulu mencintai aku. Oh, cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Aku cinta Yesus, Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk cinta-Mu kepada kami yang tidak pernah habis, yang tidak pernah terukur besarnya Tuhan. Terima kasih Engkau telah mencintai kami para anak-anak-Mu, Gereja Anak Holy Kids, dan kami mau Tuhan ingin membalas kasih-Mu Tuhan dengan apa yang kami lakukan, dengan apa yang kami perbuat, kiranya bisa menyenangkan hati-Mu dan membuat Engkau semakin cinta kepada kami lagi Tuhan. Terima kasih. Dan sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini bisa bertumbuh dalam hati adik-adik Gereja Anak Holy Kids Tuhan. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Adik-adik silahkan duduk di rumah. Ya, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi dengan tenang ya, dengan jangan main-main di rumah. Oke? Adik-adik, Kak Evan ingin melanjutkan firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Kak Yunus kemarin ya. Siapa yang masih ingat minggu lalu Kak Yunus bawa firman tentang apa? Ya betul, Elia dan janda Sarfat ya. Jadi kisahnya itu bangsa Israel pada saat itu mengalami kekeringan dan Elia bertemu dengan janda Sarfat yang miskin juga. Dia cuman punya apa? Cuman punya tepung. Tapi akhirnya janda Sarfat ini mau berbagi dengan Elia dan akhirnya Tuhan membuatnya jadi berlimpah-limpah. Oke, adik-adik, Kak Evan mau melanjutkan firman Tuhan yang kemarin. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari kisah Elia dan janda Sarfat ya. Hal yang pertama yang kita mau pelajari adalah kisah dari Elia dan janda Sarfat ini mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus. Artinya kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan Elia ini juga akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya. Si janda menyatakan percayanya kepada Elia bahwa dia adalah hamba Allah yang mengatakan kebenaran Allah. Ada 2 hal atau 2 mujizat yang terjadi, yang dilakukan. Yo, mujizat yang pertama apa? Ayo adik-adik, ada yang masih ingat? Ya, yang pertama, persediaan tepung dan minyak yang tidak habis sampai hujan turun lagi. Jadi Tuhan melakukan mujizat kepada janda Sarfat ini. Tepungnya dan minyaknya tidak akan pernah habis sampai hujan turun lagi.
Yang kedua, dia membangkitkan anaknya kembali dari kematian. Nah, dalam hal ini kehidupan Elia mengarah kepada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus datang ke dunia ini ya diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran. Dalam Yohanes 12 ayat 49 dikatakan bahwa sebab aku berkata-kata bukan dari diriku, bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Nah, sedangkan Elia sendiri dia dipenuhi oleh roh dan kuasa Allah seperti Tuhan Yesus ketika beratus-ratus tahun kemudian. Ini kan kisahnya Nabi Elia nih jaraknya jauh ya sama jaraknya nanti ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dan apa yang dilakukan Elia juga dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu mengabarkan kebenaran, memberitakan kebenaran. Seperti juga Elia memberitakan kebenaran. Kemudian Yohanes 3:34 mengatakan seperti ini. Ini tentang Tuhan Yesus ya. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Ya. Di dalam Maleakhi seorang nabi di zaman Perjanjian Lama menubuatkan bahwa Elia akan kembali sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Sebelum Yohanes Pembaptis lahir, seorang malaikat juga berkata kepada ayahnya bahwa Yohanes akan dipenuhi dengan kuasa dan roh Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberitahu pada murid-muridnya bahwa Yohanes Pembaptis mengisi peran Elia. Yohanes Pembaptis dan Yesus tidak diakui atau dihormati oleh pemimpin agama. Ya, jadi Tuhan Yesus dan Yohanes itu nggak dihargai, nggak diakui oleh pemuka-pemuka agama pada saat itu. Ibaratnya mungkin ada dulu pendeta-pendeta ya di sana tidak mengakui ada Tuhan Yesus. Walaupun ada ya, maksudnya ada tapi tidak diakui. Yohanes juga begitu. Mereka menderita. Tuhan Yesus dan Yohanes itu sama-sama menderita dan dihukum mati. Jadi inilah kita bisa melihat bahwa ternyata apa yang terjadi pada Elia itu juga hampir sama dengan apa yang Tuhan Yesus alami ketika dia hidup untuk melayani Tuhan. Dia datang untuk memberitakan kabar kebenaran firman Tuhan. Tapi hidupnya apa? Menderita, tidak diakui. Begitu juga Elia. Elia juga pada saat itu menderita, dikejar-kejar, mau dibunuh, diancam. Menderita kekeringan, kelaparan. Ya. Jadi hampir sama adik-adik. Jadi kisah Elia ini membawa kita, menunjukkan kita bahwa inilah nanti Tuhan Yesus juga akan datang dan menjadi menderita seperti Elia di dunia ini. Hal yang kedua yang ingin kita pelajari lagi adalah Tuhan Yesus menyediakan kebutuhan kita. Ya. Tuhan Yesus menyediakan kebutuhan kita. Kehidupan Elia, Nabi Elia juga mengarah kepada bagaimana Tuhan Yesus menyediakan kebutuhan kita. Ya. Tuhan memperhatikan Elia pada saat dia bersembunyi. Ketika Elia bersembunyi, ketika dia ketakutan, dia diancam, dia bersembunyi. Kalau orang sembunyi di mana-mana sendirian atau rame-rame adik-adik? Sendirian dong, ya. Kalau kita main petak umpet, pasti kita sembunyi sendiri. Gak rame-rame. Kalau rame-rame ketahuan. Nah, di saat sendiri Elia Gak ada siapa-siapa, gak punya siapa-siapa. Tapi Tuhan menyediakan, Tuhan memelihara kehidupan Elia. Tuhan menyediakan makanan dan air selama Nabi Elia ini sembunyi, selama dia kabur, selama mengalami masa kekeringan. Lalu Allah menyediakan bagi Elia janda miskin. Ketemu dengan janda miskin yang kehabisan makanan untuk keluarganya. Ya jandanya ini juga udah miskin,
makanannya itu tinggal cuman untuk keluarganya aja. Ketemu Nabi Elia yang juga sedang mungkin kelaparan, gak punya apa-apa, sedang menderita juga. Tapi inilah yang ingin Tuhan tunjukkan, yang pengen Allah tunjukkan kepada Elia dan janda ini, bahwa Allah memelihara kehidupan mereka. Allah menyediakan, ya. Allah mengatakan pada Elia bahwa ia telah memerintahkan seorang janda untuk memberinya makan. Karena ketaatannya Tuhan melakukan mujizat, memberi makan keluarganya dan Elia selama beberapa hari. Jadi karena janda ini taat untuk memberikan makanan, berbagi makanan kepada Elia, maka Tuhan melakukan mujizat. Nah, adik-adik pengen gak menerima atau mengalami mujizat Tuhan dalam hidup adik-adik? Ya, ada yang gak pengen? Pengen semua kan? Pengen, kita pasti semuanya ingin merasakan mujizat dari Tuhan. Kita pengen, Tuhan aku pengen merasakan mengalami mujizat-Mu Tuhan, tolong berikan kepada aku. Yang mana bisa kalau kita gak taat sama Tuhan. Nah, janda miskin ini, janda Sarfat ini, dia taat dengan perintah Tuhan untuk berbagi kepada Elia. Coba siapa yang bisa taat ketika mungkin Tuhan memerintahkan kita untuk memberikan kepada orang lain, tapi kita sendiri kekurangan. Siapa yang bisa taat seperti itu? Susah adik-adik. Di saat kita butuh, contoh ya, kita punya bekal, kita bawa bekal ke sekolahan. Bekalnya itu dibawain dari mami. Bekalnya tuh enak, makanannya enak. Dan kita tuh, rasanya nih pengen banget makan bekal ini. Tapi tiba-tiba ada teman kita yang datang nggak bawa bekal. Nah, terus tiba-tiba dalam hati kita Tuhan berkata, Evan, bagi teman kamu nggak bawa bekal, kasihan. Kira-kira adik-adik mau nggak berbagi? Mau nggak bagi bekal yang sangat enak, sangat lezat dan bergizi dari mami? Mau nggak berbagi? Ayo, pasti kita kayak nggak mau, ini mah makanan paling enak buatan mami aku. Enak aja dibagi-bagi. Siapa suruh nggak bawa bekal sendiri? Nah, kalau kita begitu, bagaimana kita mau mengalami mujizat Tuhan? Ingat syaratnya. Syarat dari janda miskin ini bisa menerima atau mengalami mujizat Tuhan itu apa? Taat. 4 huruf. Taat. Dia taat pada perintah Tuhan untuk berbagi, memberikan makan kepada Nabi Elia. Dan akhirnya bener aja. Akhirnya mereka tidak akan kekurangan tepung dan minyaknya, ya. Jadi Tuhan Yesus akan menyediakan setiap kebutuhan kita, akan menyediakan setiap keperluan kita karena Tuhan Yesus tahu. Tuhan paling tahu diri kita. Tuhan paling tahu apa yang sedang terjadi dalam hati kita, apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita perlu taat untuk kita bisa menerima apa yang Tuhan berikan, mujizat yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Di kisah Perjanjian Baru juga dikisahkan bahwa Tuhan Yesus melakukan sebuah mujizat, yaitu memberi makan berapa orang? Memberi makan 5.000 orang. Tuhan Yesus juga pernah memberikan makan 4.000 orang. Dan dari kisah tersebut kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu bisa melakukan mujizat melipat gandakan. Yang 5.000 ini ya, yang kisah yang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu adik-adik ingat berasal dari apa? Kok bisa jadi makanannya banyak? Kok bisa akhirnya yang makan 5.000 orang lebih? Itu dari apa? Dari 5 roti dan 2 ikan. Kalau 5 roti dan 2 ikan dibanding sama 5.000 orang, jumlahnya sedikit atau banyak? Sedikit, sangat sedikit banget.
Tapi karena ada seorang anak yang mau memberikan 5 roti dan 2 ikannya kepada Tuhan Yesus untuk diberkati. Dan akhirnya semua orang bisa makan. Dan malah lebih, sisa 12 bakul. Tuh adik-adik ya, kita mau belajar untuk kita taat kepada Tuhan, melakukan perintahnya, karena Tuhanlah sumber penyedia. Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan dan keperluan hidup kita. Ya, oke. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari pada hari ini. Poin yang ketiga adalah Tuhan Yesus memberikan kehidupan. Kalau tadi kita udah belajar Tuhan Yesus memberikan mujizat. Tuhan memberikan mujizat kepada janda Sarfat, janda miskin, ya, dengan tidak habis-habis tepung dan minyaknya. Dan Tuhan Yesus juga memberikan mujizat, memberi makan 5.000 orang. Dan poin yang ketiga ini adalah Tuhan Yesus memberikan bukan makanan tapi kehidupan. Tuhan Yesus memberikan kehidupan. Kehidupan Elia mengarahkan kita kepada Tuhan Yesus ketika dia berdoa untuk si anak dan si janda yang sakit. Dan anak si janda yang sakit dan mati. Tuhan menjawab doa Elia dan memulihkan hidup anak tersebut. Ya, jadi pada saat itu juga anaknya si janda yang miskin ini sakit dan akhirnya mati. Tapi Tuhan peduli. Tuhan menjawab doa Elia dan akhirnya memulihkan dan membangkitkan anak tersebut. Kisah ini juga ada juga di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang selama dalam pelayanannya dengan berbagai cara. Ada yang pakai tanah, ada yang suruh langsung berjalan, dan lain-lain banyak macamnya. Adik-adik baca aja di Alkitab di Perjanjian Baru tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan atau membangkitkan orang mati. Siapa yang dibangkitin orang mati? Siapa yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus? Orang mati siapa yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus? Ayo, yang bisa jawab. Boleh komen di live chat. Siapa? Betul, Lazarus. Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Padahal sudah mati selama 4 hari. Dan sudah dikuburkan juga, udah masuk dalam kubur. Harusnya mungkin 4 hari itu udah busuk ya adik-adik ya, udah bau. Tapi Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa membuat sebuah mujizat, membangkitkan Lazarus. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mengalahkan maut. Gak ada yang bisa nandingin Tuhan Yesus. Maut aja, kematian aja kalah sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa bangkitin orang mati. Artinya Tuhan Yesus memberikan hidup, ya, memberikan hidup. Demikian juga apa yang dia lakukan. Tuhan Yesus mati. Tapi Tuhan Yesus mati bukan berarti dia kalah. Tapi justru Tuhan Yesus mati itu untuk memberi kita kemenangan, untuk memberikan kita hidup yang baru. Karena hidup kita sebelumnya penuh dengan dosa. Tapi dengan kematian Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu menang atas dosa dan atas maut untuk memberikan kita hidup. Kita nggak layak, tapi Tuhan Yesus melayakkan kita, membuat kita menjadi layak di hadapan Bapa. Itu poin yang ketiga ya. Dan siapa lagi coba adik-adik? Siapa yang bisa memberikan hidup yang kekal? Ada? Oke, kalau mungkin tadi yang memberikan makanan atau menyediakan segala yang kita perlukan, mungkin selama kita masih kecil orang tua kita bisa. Orang tua kita, papi mama kita bisa menyediakan apa yang kita perlukan. Tapi untuk yang memberikan hidup itu hanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga yang memberikan kehidupan yang kekal. Tidak hanya kehidupan di dunia saat ini kita bisa bernafas. Tidak hanya itu, tapi setelah kematian pun nanti Tuhan Yesus juga memberikan hidup yang kekal. Dan dialah yang mengampuni segala dosa kita. Nah,
Jadi hari ini tadi kita sudah belajar ya 3 hal tersebut. Yang pertama bahwa kehidupan Elia itu membawa kita kepada Tuhan Yesus, membawa kepada kisah Tuhan Yesus. Bagaimana dia menderita, dia tidak diakui oleh pemuka-pemuka agama pada saat itu, bahkan dia harus dihukum mati. Ya. Kisah Elia pun seperti itu juga, dia dikejar-kejar, diancam oleh Raja Ahab dan istrinya sehingga dia bersembunyi, hidupnya menderita, kelaparan lagi, bertemu dengan janda Sarfat yang sudah Tuhan suruh perintahkan untuk memberi makan Elia. Yang kedua, hal yang kedua, Tuhan Yesus menyediakan kebutuhan kita. Elia bertemu dengan janda tersebut. Janda tersebut mau berbagi walaupun dia punya sedikit, tapi akhirnya ketika buah ketaatan janda tersebut kepada Tuhan untuk memberikan atau berbagi makanan kepada Elia, akhirnya janda tersebut juga terberkati. Tepungnya dan minyaknya tidak habis-habis. Ya. Begitu juga dengan kita juga harus taat supaya Tuhan memenuhi segala kebutuhan kita. Yang ketiga tadi terakhir, Tuhan Yesus memberikan kehidupan. Elia membangkitkan, Tuhan membangkitkan anak janda miskin tersebut melalui Elia, dan juga Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, dan juga Tuhan Yesus memberikan hidup kita. Ingat, hidup kita ini berharga. Hidup kita diberikan oleh Tuhan Yesus, dan nanti kita juga ketika nanti kita mati, kita akan juga diberikan oleh Tuhan Yesus kehidupan yang kekal kalau kita percaya. Ya, jadi Kak Evan mau tantang adik-adik hari ini untuk kita mau belajar 3 hal tersebut. Kita mau nggak taat sama Tuhan Yesus? Kita mau nggak berbagi? Dan kita mau nggak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita, yang dapat memberikan kehidupan kita. Ya, sekian firman yang bisa Kak Evan sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Amin. Mari kita tutup ibadah gereja anak hari ini. Dan jangan lupa nanti kita juga mau berdoa untuk persembahan. Adik-adik boleh masukkan persembahan, mungkin disimpan dulu di tempat atau di celengan adik-adik. Nanti kalau ke gereja boleh dibawa celengannya ya. Yuk mari kita berdoa, kita tutup kita tutup ibadah ini dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, dan kami mau merenungkan firman Tuhan bahwa kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang terbatas dan kami perlu Engkau. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami mau belajar sebagai anak-anak-Mu untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang taat untuk melakukan perintah-Mu, seperti janda miskin yang memberikan makan kepada Elia walaupun dia kekurangan, tapi kami mau Tuhan belajar untuk memberi apa yang kami miliki walaupun itu sedikit, tapi jika Engkau yang memerintahkan, kami mau belajar untuk taat Tuhan. Dan kami juga mau mempercayai bahwa hanya Engkaulah Sang Penyedia, Sang Penolong, Sang Pemelihara kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus percaya bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kami yang penuh dosa, dan kami juga mau percaya bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya yang dapat memberikan kami hidup, baik hidup di dunia maupun baik hidup di dunia kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, teguhkan firman-Mu atas setiap kami Tuhan, dan kami juga mau berdoa setiap adik-adik Gereja Anak Holy Kids yang mungkin hari ini sedang dalam keadaan sakit atau tidak enak badan, kiranya Kau pulihkan, Kau sembuhkan kembali sedia kala dan bisa beraktivitas kembali. Dan juga kami berdoa untuk adik-adik Holy Kids yang mungkin sedang ada dalam luar kota, kiranya Kau terus sertai, Kau jaga, lindungi dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati setiap adik-adik kami Tuhan dalam masa mudanya, masa kecilnya, berkati pendidikannya, sekolahnya, dimanapun mereka berada, kiranya mereka bisa menjadi terang, bisa menjadi alat kemuliaan-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, berkati juga Papi Mami yang sudah
rawat, memelihara kehidupan adik-adik gereja anak Holy Kids Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, Kau juga berkati kehidupannya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk setiap persembahan-persembahan yang akan kami berikan, kami masukkan kiranya persembahan ini menjadi alat untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan tutup ibadah gereja anak Holy Kids. Kiranya Tuhan Yesus menyertai memberkati setiap kami, memberkati setiap para pembina dan semua yang mungkin adik-adik yang belum bisa hadir juga Engkau lawat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Bye-bye.